tidak tahu sama sekali sampai kita tahu tentang segala mata pelajaran yang diajarkan di sekolah. Oke sahabat cerdas, nah sekarang kita akan mulai pembelajaran kita bersama dengan Ibu Kety. Mata pelajarannya Bahasa Indonesia. Langsung saja kalau gitu kita belajar bersama dengan Ibu Kety. Terima kasih Kak Enca kesempatannya. Iya. Baik. Halo sahabat cerdas dan anak-anak yang ada di rumah yang tetap mendengar, mengikuti acara WL Perbelajar. Kalau tadi Kak Enca sudah menyapa kalian, Ibu pun ingin menyapa bahwa halo, apa kabar semuanya? Ibu yakin kalian semua dalam keadaan baik ya. Sehat, tetap semangat, tetap mengikuti protokol pandemi COVID-19. Dan di hari ini beberapa hari ya, kalau kita lihat, kalau kita alami Kota Ambon berada atau ada di dalam situasi diguyur hujan, cuaca mendung, dingin ya. Tapi itu tidak membuat kalian lalu kendor atau tidak punya semangat ya, tapi harus tetap semangat. Dan juga tadi Kak Ence juga sudah menyapa kalian juga bahwa mengucapkan selamat atas keberhasilan bukan saja anak-anak SD yang baru kemarin, tapi juga anak-anak SMP yang sudah mendengar hasil tanggal 5. Ibu ucapkan selamat ya buat kalian. Nanti kalian akan lanjut di jenjang yang lebih tinggi. Kalau SMP sudah mulai dari kemarin ya, ada yang sudah daftar secara online di SMA. Hari ini juga masih ada. Tetap semangat ya untuk mengikuti pendidikan di jenjang yang lebih tinggi. Dan sekitar 2 minggu lagi semua siswa SMP dan SD akan menerima rapor kenaikan kelas. Sukses selalu buat kalian sahabat cerdas dan anak-anak yang kekasih ya. Iya. Pagi ini Ibu akan lanjut dengan materi pembelajaran. Masih tetap dengan materi di kelas 8 semester pertama atau semester ganjil tentang teks eksposisi. Mungkin kalian sudah pernah kalian dengar, dan anak-anak SMP kelas 8 ini pas selesai teks berita dilanjutkan dengan teks eksposisi ya. Jadi kita akan mulai dengan cakupan materi yang Ibu akan bahas atau ya kita belajar hari ini ada 7. Yang pertama, pengertian teks eksposisi. Yang kedua, tujuan teks eksposisi. Yang ketiga, struktur teks eksposisi. 4, jenis teks eksposisi. 5, kaidah kebahasan teks eksposisi. 6, contoh teks eksposisi. Dan ketujuh, latihan teks eksposisi ya. Jadi ada cakupan materi ada 7 ya. Oke, kita mulai yang pertama. Sebentar ya. Iya, itu tadi kita udah mulai. Kita lihat pengertian dari teks eksposisi ya. Kalau kalian bertanya apa sih teks eksposisi itu? Teks eksposisi adalah teks yang berisi paragraf atau karangan yang di dalamnya terkandung sejumlah pengetahuan dan informasi yang disajikan secara singkat, padat, akurat, dan tentunya mudah untuk dipahami. Paragraf atau teks eksposisi bersifat real, nyata, dan ilmiah atau dapat dikatakan sebagai teks non-fiksi. Ya, oke, itu mengenai pengertian teks eksposisi. Jadi dia berupa karangan atau paragraf tapi singkat, informasinya itu disajikan secara singkat, padat, akurat, dan tentunya mudah dipahami ya.
Nanti lebih lanjut kita akan pelajari teks ini. Kemudian dia nyata, terjadi, benar-benar terjadi selalu ya. Oke, kita mulai lihat dengan tadi kalau kita sudah mengetahui pengertian teks eksposisi, sekarang kita berpindah ke tujuan teks eksposisi. Ya, tujuan teks eksposisi yaitu untuk memaparkan atau menjelaskan sejelas-jelasnya mengenai sejumlah informasi tertentu kepada para pembaca, sehingga dengan membaca teks eksposisi maka pembaca akan mendapatkan pengetahuan secara rinci dari suatu hal atau kejadian ya. Jadi harus dijelaskan sejelas-jelasnya dari teks ini ya. Jadi para pendengar juga atau pembaca bisa mengetahui sejelas-jelasnya tentang informasi yang ada di dalam teks ini. Kemudian dirincikan hal-hal yang perlu Anda tahu dan kejadian yang terjadi. Itu tujuan dari teks eksposisi. Yang berikut kita lihat, selesai tujuan kita masuk ke ciri-ciri teks eksposisi. Nah, cirinya ada 5 ya anak-anak. Ciri teks eksposisi ada 5. Yang pertama, menjelaskan informasi atau pengetahuan tentang suatu hal. Ya, yang kedua, gaya informasi yang bersifat mengajak. Ya, dia mirip dengan kalau kalian ikuti pelajaran yang selama Ibu Keti kasih atau Ibu Keti berikan, mirip dengan teks persuasif, bersifat mengajak juga ya. Dan yang ketiga, penyampaian menggunakan bahasa baku dan disampaikan secara lugas. Ya, semua teks ya yang kita sudah pelajari dan hari ini juga teks eksposisi harus menggunakan bahasa Indonesia yang baku sesuai dengan kaidah EYD ya, ejaan yang disempurnakan. Kemudian bersifat lugas, dapat dimengerti oleh orang lain ya. Yang keempat, bersifat netral atau tidak memihak. Oke, beritanya harus bersifat netral atau tidak memihak kepada orang lain ya. Itu ciri yang keempat dari teks eksposisi. Ciri kelima, fakta dipakai sebagai alat kontribusi ya. Semua teks itu butuh fakta, butuh bukti yang kuat untuk mempengaruhi atau menyajikan kepada orang lain atau pembaca supaya mereka bisa mengetahui informasi apa yang ada di dalam teks eksposisi tadi ya. Jadi perlu fakta ya, selalu Ibu tekankan bahwa fakta bukti itu perlu ada ya. Oke, itu mengenai ciri teks eksposisi. Sekarang kita lihat, kita berpindah ke struktur teks eksposisi. Nah, struktur ini kalian lihat dia punya bagannya. Kalau yang di YouTube langsung, tapi di radio Ibu akan coba menjelaskan ya. Itu terdiri, struktur teks eksposisi terdiri dari 4 bagian ya. Yang pertama adalah pembukaan atau orientasi. Pembukaan atau orientasi. Yang kedua, isi atau tesis. Nah, di dalam isi itu tetap ada argumentasinya atau pendapat-pendapat orang, argumentasi ya. Kemudian penegasan ulang. Nah, mari kita lihat satu-satu ya. Ini yang kalian perlu simak baik-baik dan kalian akan mengetahui ya apabila kita mengikuti dengan baik. Ya, penjelasan struktur teks eksposisi. Maaf, bukan teks eksplanasi tapi teks eksposisi. Yang pertama, pembukaan atau orientasi itu pandangan awal yang ditulis oleh penulis tentang sebuah permasalahan dengan rangkaian yang sangat relevan. Pembukaan atau orientasi pandangan awal
yang ditulis oleh penulis tentang sebuah permasalahan dengan rangkaian yang sangat relevan atau yang sangat memiliki hubungan yang sangat keterkaitan satu dengan yang lain dari tiap paragraf di pembukaan itu tadi ya, atau di orientasi tadi. Oke. Yang kedua, dikatakan tesis merupakan isi dari teks eksposisi tentang kumpulan pendapat orang lain yang dianggap lebih ahli terkait permasalahan dan pokok bahasan yang tengah dibahas. Nah, tesis kalau anak-anak dengar isi, dia merupakan isi dari teks eksposisi. Tetapi di sana kumpulan pendapat orang lain yang dianggap lebih ahli, ya, lebih kompeten, lebih profesional di bidangnya, gitu ya, terkait permasalahan dan pokok bahasan yang tengah dibahas. Oke, itu yang menyangkut dengan tesis. Yang ketiga, argumentasi itu tetap mengandung fakta-fakta yang relevan yang berkaitan dengan pokok bahasan, ya, seperti tanggal, latar, narasumber, dan penggunaan angka-angka yang umumnya bersifat konkret. Ini perlu juga, ini terdapat di dalam teks eksposisi. Butuh pendapat, butuh fakta-fakta yang tadi dikatakan sebelum kita mulai tadi. Selalu teks eksposisi itu butuh fakta untuk menjadi bukti yang relevan, ya, yang berkaitan pokok bahasan ya. Di dalamnya itu terdapat tanggal pembuat teks itu, latar belakang penulisan teks itu, kemudian narasumber. Kita butuh wawancara dengan narasumber untuk mengetahui informasi-informasi yang terkait dengan satu teks itu, ya. Ya, oke. Kemudian ada angka-angka yang umumnya bersifat konkret atau bersifat nyata, gitu ya. Kemudian yang keempat, penegasan ulang, membuat kesimpulan yang meliputi pembukaan, tesis hingga argumentasi yang disampaikan penulis, yang tentunya disampaikan dengan bahasa yang berbeda dan lebih singkat. Oke, seperti dikatakan penegasan ulang memuat kesimpulan dari suatu teks yang kita bahas atau dalam teks eksposisi. Jadi dia sampai di struktur keempat ini hanya menegaskan, memperjelas lagi isi dari teks eksposisi, ya. Jadi dia menjelaskan tentang pembukaannya, tesisnya, argumentasinya kepada penulis supaya lebih dipahami, ya, penegasannya, gitu ya. Disampaikan dengan bahasa yang berbeda dan lebih singkat, gitu ya. Jadi kalau kadang di kelas kalau disuruh meringkas atau membuat catatan atau itu, ya, penegasan ulang itu mirip dengan kesimpulan. Kita mengambil intisari atau hal-hal penting saja dari orientasi, kemudian tesis dan argumentasi, ya. Itu dikatakan di dalam penegasan ulang. Mempertegas saja, ya, mempertegas saja tentang teks eksposisi. Oke, berikut selesai struktur, kita masuk ke jenis teks eksposisi. Oke. Ya, yang pertama kita lihat teks eksposisi ada 8 jenis. Ini untuk kalian mengetahuinya. Yang pertama, eksposisi definisi. Batasan pengertian sesuatu dengan memfokuskan pada karakteristik sesuatu itu. Dan kalau kalian mau mengetahui lebih cepat tentang definisi, selalu ada kata yang merujuk, yang selalu Ibu Keti sampaikan, ya. Ada kata yang merujuk, menunjukkan kepada definisi itu. Teks eksposisi definisi, ya. Contoh misalnya, brokoli atau brassica oleracea adalah
tanaman sayuran yang termasuk dalam suku kubis-kubisan atau Brassicaceae. Bahasa asingnya ya, bahasa Latinnya. Brassicaceae. Gitu ya, brokoli pasti anak-anak tahu ya. Kalau yang senang makan capcay itu selalu ada brokoli di sana, atau supu tahu itu brokoli ya, dia itu ada sayur ini. Jadi ada yang di contoh kalimat yang Ibu Keti paparkan, brokoli Brassica oleracea adalah, kalian lihat di situ ada garis bawahi kata adalah, tanaman sayuran yang termasuk dalam suku kubis-kubisan atau Brassicaceae ya, itu. Jadi ada yang merujuk, kata yang merujuk pada definisi itu, yaitu kata adalah. Sekali lagi, kata yang merujuk kepada eksposisi definisi adalah kata adalah ya. Oke, anak-anak kalau yang di YouTube langsung bisa terbaca, Ibu Keti garis bawahi setiap kata yang merujuk kepada jenis teks eksposisi yang pertama ini, eksposisi definisi. Yang berikut yang kedua, teks eksposisi berisi pemberitaan mengenai suatu kejadian. Jenis teks ini banyak ditemukan pada surat kabar ya. Contoh, kelangkaan gas LPG ukuran 3 kg di Sukoharjo sejak beberapa hari terakhir meresahkan masyarakat. Nah, kalian lihat di sana ada apa yang terjadi, ada berita mengenai apa dalam teks ini ya. Itu teks eksposisi berisi pemberitaan ya. Jadi kelangkaan gas LPG ya di ukuran 3 kg di Sukoharjo sejak beberapa hari terakhir meresahkan masyarakat. Ini berita ya. Tuh, jadi dia masuk digolongkan dalam teks eksposisi pemberitaan ya. Oke. Mengenai kelangkaan gas LPG yang terjadi di mana? Di Sukoharjo. Oke. Kemudian penyebabnya bagaimana? Meresahkan masyarakat. Nah, itu kejadian yang benar-benar terjadi. Oke. Yang berikut, teks eksposisi berikut adalah teks eksposisi ilustrasi. Ya, kalau kalian dengar kata ilustrasi, kalian akan membayangkan apa gitu ya. Ini pengembangannya menggunakan gambaran sederhana atau bentuk konkret dari suatu ide. Nah, mari kita lihat sama-sama anak-anak, sahabat cerdas. Contoh, kegiatan yang bersifat harian relatif menimbulkan kemacetan. Misalnya yang terjadi pada para pekerja dan mereka yang menempuh pendidikan di sekolah. Nah, ilustrasi apa yang dialami saat dalam kalimat ini? Jadi sekali lagi Ibu coba baca kalimatnya dulu ya, bagi sahabat cerdas yang mendengar. Kegiatan yang bersifat harian relatif menimbulkan kemacetan. Misalnya yang terjadi pada para pekerja dan mereka yang menempuh pendidikan di sekolah. Ilustrasinya di mana? Kita akan lihat sama-sama ya. Ilustrasinya pada kegiatan yang bersifat harian menimbulkan kemacetan. Bagi siapa? Bagi para pekerja dan mereka yang menempuh pendidikan di sekolah. Ya, itu kemacetan juga ya yang terjadi. Dari kalimat ini yang merujuknya ada kata misalnya. Ini ilustrasi itu selalu ada kata yang merujuk. Untuk kita mengetahui lebih cepat adalah kata misalnya ya. Itu yang terjadi pada para pekerja dan yang mereka menempuh pendidikan di sekolah. Oke, ya. Itu mengenai eksposisi ilustrasi. Dan yang keempat, eksposisi proses. Sahabat cerdas, lihat, sering ditemukan dalam buku-buku petunjuk pembuatan, penggunaan atau cara-cara tertentu.
suatu proses ya. Contoh, manfaat wortel untuk wajah diantaranya bisa digunakan sebagai masker yang berfungsi untuk mencerahkan kulit wajah. Tidak banyak yang tahu. Nah, proses. Apa prosesnya? Pembuatan masker dari wortel. Manfaatnya apa? Untuk wajah kita itu tetap cerah, kulit wajah bersih, ya. Itu yang perlu kalian lihat di sana. Jadi ada kata yang membutuhkan proses di sana dalam teks eksposisi ini, yaitu manfaat wortel untuk wajah diantaranya bisa digunakan sebagai masker. Proses pembuatan masker dari wortel. Untuk apa? Mencerahkan kulit wajah dan mencerahkan, kemudian kulit kelihatan bersih dan bercahaya. Ya, coba kita sekali-sekali anak-anak mungkin bisa mencobanya ya di rumah ya, sementara mendengar bahwa wortel itu penting bukan saja untuk mata ya, mengandung vitamin, tapi juga untuk wajah, bisa buat masker dari wortel. Ya, oke. Berikut kelima, eksposisi analisis. Nah, proses memisah-misahkan suatu masalah dari suatu gagasan utama menjadi beberapa subbagian, kemudian masing-masing dikembangkan secara berurutan. Eksposisi analisis ya adalah proses memisah-misahkan suatu masalah dari suatu gagasan utama menjadi beberapa subbagian, kemudian masing-masing dikembangkan secara berurutan. Contoh, berbagai teori dikemukakan untuk mencari latar belakang kematian Marilyn Monroe, salah seorang artis ternama ya. Nah, dari kata analisis kalian akan kalian lihat contoh kalimatnya. Berbagai teori dikemukakan untuk mencari latar belakang kematian Marilyn Monroe. Ya, itu analisis terjadi di sana. Dikemukakan, mencari latar belakang, kita cari latar belakang kenapa sampai Marilyn Monroe meninggal. Apa penyebabnya? Ya. Atau ada masalah apa yang terjadi dengannya, atau dengan manajernya, atau dengan orang yang memusuhinya. Nah, itu perlu dianalisis untuk mencari fakta yang terakurat tentang pembunuhan Marilyn Monroe. Maaf. Ya, berikut ke-6, eksposisi klasifikasi, yaitu membagi sesuatu dan mengelompokkan ke dalam kategori-kategori. Ya, Ibu ada angkat kalimat, contoh kalimat di sini. Sistem penanaman jenis-jenis kritik sastra bervariasi. Sistem penamaan jenis-jenis kritik sastra bervariasi, bergantung pada pendekatan yang digunakan. Pendekatan moral menekankan pertalian karya sastra dengan wawasan moral dan agama. Pendekatan historis bekerja atas dasar lingkungan. Karya sastra berkaitan dengan fakta-fakta dari zaman dan hidup pengarang. Nah, kalian lihat di sana kategorinya di mana? Ada pada pendekatan. Kalau tidak salah Ibu paparkan di sini, pendekatan ada dua, pendekatan moral dan pendekatan historis. Pendekatan moral menekankan pertalian karya sastra dengan wawasan moral dan agama. Pendekatan yang kedua yaitu pendekatan historis bekerja atas dasar lingkungan. Karya sastra berkaitan dengan fakta-fakta dari zaman dan hidup pengarang. Itu perlu ya. Itu dia dibilang klasifikasi ya jenis ini. Berikut ke-7, eksposisi perbandingan. Ya anak-anak, eksposisi perbandingan adalah menerangkan ide dalam kalimat utama
dengan cara membandingkannya dengan hal lain. Perbandingan, ya, pasti ada, kita membandingkan sesuatu dan ada kata kuncinya, nanti kita lihat ya. Contoh yang Ibu angkat, olahraga jogging merupakan salah satu jenis olahraga murah, aman, dan bisa dilakukan di mana saja. Berbeda dengan olahraga diving, tak hanya mahal, tetapi olahraga ini hanya dapat dilakukan di laut. Nah, apa yang bisa kalian pikirkan dan kalian bayangkan eksposisi perbandingan itu seperti apa? Olahraga jogging murah, aman, dan bisa dilakukan di mana saja. Kemudian perbandingannya, kalau olahraga diving atau selam itu ya, diving tak hanya mahal, tapi olahraga ini hanya dapat dilakukan di laut, ya. Mempergunakan perlengkapan lengkap, ya, tabung oksigen, ya, punya sepatu dan lain-lain, itu yang dilakukan untuk olahraga diving. Dan memang dikatakan mahal karena membutuhkan peralatan-peralatan yang mahal, kacamata untuk pelindung mata juga mahal, ya. Nah, ini orang-orang yang hobinya diving saja yang bisa melakukannya. Tetapi jogging bisa murah, kapan saja kita bisa lakukan, ya. Oke, itu yang dibilang eksposisi perbandingan. Jadi kita membandingkan olahraga jogging dan olahraga diving. Bisa mengerti? Ya, Ibu percaya kalian bisa mengerti ya. Kemudian ke-8. Jenis teks eksposisi ke-8 yaitu eksposisi pertentangan. Nah, kalau kalian dengar kata pertentangan, ya berarti orang katakan itu tidak sejalan. Ada saja mungkin timbul masalah di sana, ya. Berisi pertentangan antara sesuatu dengan sesuatu yang lain. Fase penghubung yang digunakan adalah akan tetapi, meskipun begitu, atau sebaliknya. Ada 3 kata yang merujuk yang Ibu Keti angkat di sini sebagai eksposisi pertentangan, yaitu akan tetapi, meskipun begitu, dan sebaiknya. Tapi di dalam contoh kalimat Ibu tidak mengangkat tiga contoh kata itu, ya. Ibu hanya angkat satu saja, yaitu kalian dengar contoh, masyarakat di daerah perkotaan terbiasa dengan kehidupan yang serba modern. Sebaliknya, masyarakat pedesaan terpencil terbiasa dengan kehidupan yang sederhana. Ada terjadi pertentangan di sana, ya. Masyarakat kota hidupnya modern, masyarakat pedesaan terpencil hidupnya sederhana. Ya, itu yang dibilang eksposisi pertentangan, dan kata yang merujuknya adalah kata sebaliknya. Oke, itu. Jadi Ibu Keti beri satu contoh saja, ya. Oke, sebaliknya. Baik, itulah jenis-jenis teks eksposisi. Kita lihat mengenai kaidah kebahasaan teks eksposisi. Maaf, bukan teks eksplanasi, ya, tapi teks eksposisi. Nah, kaidah kebahasaan ada kurang lebih ada 5, ya. Kita lihat satu persatu dari awal. Ya, kaidah kebahasaan yang pertama dalam teks eksposisi adalah menyatakan dan menjelaskan pendapat. Sekali lagi, menyatakan dan menjelaskan pendapat. Misalnya, minum air putih adalah salah satu yang paling esensial di dalam tubuh. Hal ini disebabkan selain 2/3 dari tubuh kita adalah air, air juga dapat membersihkan tubuh dari racun, membersihkan tubuh dari racun, dan menyumbang nutrisi penting ke sel-sel tubuh.
Ibu ulang contohnya. Ini menyangkut pendapat ya. Minum air putih adalah, selalu pendapat adalah, minum air putih adalah salah satu cara yang paling esensial di dalam tubuh. Hal ini disebabkan selain 2/3 dari tubuh kita adalah air. Air juga dapat membersihkan tubuh dari racun dan menyumbang nutrisi penting ke sel-sel tubuh. Ya, itu. Jadi pendapat orang ya, atau pendapat yang kalau kita lihat dalam teks ini, pendapat yaitu minum air putih itu bermanfaat bagi tubuh kita. Ya. Disebabkan karena tubuh kita itu terdiri dari 2/3 dari tubuh itu terdiri dari air. Dan untuk apa kita harus minum air putih sebanyaknya? Dikatakan di dalam contoh kalimat tadi, membersihkan tubuh dari racun dan menyumbang nutrisi penting ke sel-sel tubuh. Ya, itu yang kita menjelaskan pendapat tentang manfaat minum air putih. Bisa mengerti? Ya, itu kaidah kebahasan yang pertama. Kaidah kebahasan yang kedua adalah memuat fakta yang bersumber dari penelitian yang diperlukan data untuk menjanjikan informasi. Sekali lagi, memuat fakta yang bersumber dari penelitian yang diperlukan data untuk menyajikan informasi. Contoh atau misalnya kalimatnya, setelah makan berat, biasanya seseorang akan mengkonsumsi kudapan ataupun cemilan. Hal ini disebabkan menurut penelitian di National Institute of Health bukanlah sebuah kebiasaan buruk. Bahkan sebaliknya, sebab dapat menjaga keseimbangan gula dalam tubuh menjelang jadwal makan berat selanjutnya. Nah, fakta ini ya, orang dibilang penelitian, ada kata-kata ilmiah di sana. Ya, Ibu sampaikan di contoh tadi ya. Setelah makan berat, seseorang biasanya akan juga bisa juga mengkonsumsi kudapan atau cemilan. Ya, kata kudapan atau cemilan. Hal ini dibenarkan menurut penelitian di National Institute of Health bukanlah sebuah kebiasaan buruk. Akan sebaiknya, sebab dapat menjaga keseimbangan gula dalam tubuh menjelang jadwal makan berat selanjutnya ya. Kalau kita makan berat diistilahkan, kalau kalian biasa makan berat itu siang dan malam. Kalau makan pagi tidak terlalu berat. Tapi ada juga anak-anak, sahabat cerdas yang suka makan pagi itu harus ada nasi goreng atau nasi dingin. Nah, itu tergolong makan berat. Ya, tapi kalau hanya dengan roti atau kue atau cemilan itu masih tergolong makanan ringan. Ya, jadi fakta ilmiahnya ya harus menjaga keseimbangan gula dalam tubuh menjelang jadwal makan berat. Jadi yang suka cemilan atau mengkonsumsi kudapan, baik atau sudah badannya atau postur tubuhnya atau berat badannya udah melebihi, harus dikurangi ya. Oke anak-anak, baik. Berikut kita lihat yang ketiga. Kaidah kebahasan yang ketiga, penegasan pendapat berada di bagian penutup yang bersifat objektif dengan ragam ilmiah dan kalimat efektif. Ya. Penegasan pendapat berada di bagian penutup. Objektif dengan ragam ilmiah dan kalimat efektif. Nah, ini contoh lagi. Misalnya, seperti yang sudah saya ungkapkan sebelumnya, dari penjabaran tersebut dapat dikatakan bahwa kalori yang dikandung oleh makanan cepat saji sangat sedikit, sedangkan efeknya sangat buruk bagi kesehatan. Nah, ini penegasan ulang, penegasan pendapat ada di sini. Seperti yang sudah saya ungkapkan sebelumnya, ditegaskan ya, bahwa saya sudah ungkapkan di awal misalnya gitu ya.
Ungkapan sebelumnya dari penjabaran tersebut dapat dikatakan bahwa kalori yang dikandung oleh makanan cepat saji sangat sedikit, sedangkan efeknya sangat buruk bagi kesehatan. Nih, yang suka ya harus perhatikan pola makan kita juga ya. Yang suka makan makanan cepat saji ya, ini ibu tidak bisa pungkiri. Anak-anak wali saya itu ada di depan sekolah itu ada warung sarimi. Aduh, mereka senang sekali makan sarimi, mie instan atau juga pop mie ya. Itu makanan yang cepat saji. Atau juga bubur jazz, itu ada mie gelas. Nah, ini kalian harus dibatasi karena itu berdampak buruk bagi kesehatan. Ini bersifat objektif dan ilmiah loh ya. Itu sudah terbukti memang. Oke, ya. Berikut keempat. Ya. Penggunaan pronomina atau kata ganti. Pronomina adalah kelas kata yang berfungsi untuk menggantikan nomina atau kata benda atau frasa nomina. Misalnya, ibu sudah pulang ke rumah. Dia sebelumnya telah pergi ke pasar. Kata dia termasuk pronomina dan berfungsi menggantikan kata ibu, ya. Dia, ibu yang sudah pergi ke pasar, yang merupakan nomina atau kata benda. Pronomina terbagi menjadi dua juga. Pronomina persona dan pronomina non persona. Pronomina persona terdiri atas tunggal dan jamak. Ya, kalimat tunggal kan kalimat jamak. Berdasarkan sudut pandangnya, pronomina persona terbagi menjadi pronomina orang pertama, kedua, dan ketiga. Sementara itu, pronomina non persona yang digunakan untuk petunjuk ia, dia, anda, kamu, aku, saudara, nya, mu, ku, si, dan penanya. Ulang, agak banyak ya. Ya, penggunaan pronomina atau kata ganti. Pronomina adalah kata yang berfungsi untuk mengganti nomina kata benda atau frasa nomina. Contoh kalimat misalnya, ibu sudah pulang ke rumah. Dia sebelumnya telah pergi ke pasar. Sekali lagi, ibu sudah pergi ke rumah. Dia sebelumnya telah pergi ke pasar. Kata dia termasuk pronomina dan berfungsi menggantikan kata ibu, ya. Yang merupakan nomina pronomina terbagi menjadi dua lagi. Pronomina persona dan pronomina non persona. Ya. Pronomina persona terdiri atas tunggal dan jamak. Oke. Berdasarkan sudut pandangnya lagi, pronomina persona terbagi menjadi pronomina orang pertama, orang kedua, dan orang ketiga. Sementara itu, pronomina non persona yang digunakan untuk petunjuk ia, dia, anda, kamu, aku, saudaranya, mu, ku, si, dan penanya. Itu petunjuk menggantikan atau kata ganti orang, ya. Seperti tadi di kalimat di atas. Ibu sudah pulang ke rumah. Dia sebelumnya telah pergi ke pasar. Dia menggantikan kata ibu. Ya, itu penegasan di sana. Berikut yang kelima, penggunaan leksikal. Leksikal adalah salah satu jenis kata yang menunjukkan nomina kata benda, verba atau kata kerja, adjektiva kata sifat, dan kata keterangan atau adverbia. Nomina atau kata benda adalah kelas kata dari nama seseorang, tempat atau semua benda dan segala yang dibendakan. Misalnya, kebersihan, peraturan, papan tulis,
penandatanganan, dan sebagainya. Verba adalah kelas kata yang menyatakan suatu perbuatan, keberadaan, atau pekerjaan, misalnya bernafas, melompat, perbuatan, keberadaan, atau pekerjaan. Misalnya bernapas, melompat, menyatakan, mengumumkan, dan sebagainya. Itu termasuk verba, ada kelas kata yang menyatakan suatu perbuatan. Ya, itu perbuatan. Bernapas, melompat, menyatakan, mengemukakan, dan lain-lain. Ya, sedangkan adjektiva kata yang menerangkan keadaan atau sifat. Ya, misalnya baik hati, suci, bersih, alim, diam, dan sebagainya. Oke, itu mengenai adjektiva, juga pronomina, ya, itu makna leksikalnya. Oke, atau nomina juga banyak dijelaskan di dalam penggunaan leksikal. Atau suatu jenis kata yang menunjukkan nomina, kata benda, verba, kata kerja, adjektiva, kata sifat, dan kata keterangan atau adverbia. Ya, oke. Ulang lagi, leksikal adalah salah satu jenis kata yang menunjukkan nomina atau kata benda, verba atau kata kerja, adjektiva atau kata sifat, dan kata keterangan atau adverbia. Ya, oke. Berikut keenam, penggunaan konjungsi. Kalau sampai di kata konjungsi, selalu kata konjungsi adalah kata penghubung. Dalam teks eksposisi, kata penghubung berfungsi agar argumen penulis dapat diperkuat. Misalnya, seni didong merupakan salah satu seni tradisi lisan asal masyarakat Gayo Aceh yang seyogianya dilestarikan oleh generasi muda bangsa karena sudah semakin tergerus dengan perkembangan teknologi. Kata yang pada kalimat ini merupakan konjungsi yang berperan sebagai penguat argumen akan kondisi dialog didong saat ini. Begitupun kata karena yang berfungsi sebagai penanda alasan kenapa didong perlu dilestarikan. Nah, mari kita lihat kata konjungsinya di mana yang seyoginya semakin tergerus atau perkembangan teknologi, konjungsi ya penanda ya sebagai penghubung. Oke, baik. Seni didong merupakan salah satu seni tradisi lisan asal masyarakat Gayo Aceh yang seyogianya dilestarikan oleh generasi muda bangsa karena ya ada kata karena konjungsi di sana sudah semakin tergerus dengan perkembangan teknologi. Kata yang pada kalimat ini merupakan konjungsi yang berperan sebagai penguat argumen akan kondisi didong saat ini. Begitupun karena kata karena yang berfungsi sebagai penanda alasan kenapa seni didong perlu dilestarikan. Ya, jadi ada kata yang merujuk untuk penggunaan konjungsi, yaitu kata karena. Bisa mengerti? Baik. Sahabat cerdas dan anak-anak yang ada sementara mengikuti, kita lihat dengan contoh teks eksposisi. Nah, Ibu tanya nih, siapa yang suka sekali minum air putih di rumah? Ya, pasti tahu nih bacaan yang akan Ibu sampaikan buat kalian. Dan kalian yang melihat langsung di YouTube, kalian lihat ya, manfaat minum air putih. Biasanya kita gunakan aqua, Cleo, mineral
lihat di sana ya, manfaat sekali. Mari kita lihat. Mulai lagi dengan bacaan judul pentingnya meminum air putih untuk kesehatan tubuh. Dan Ibu langsung menulis ya strukturnya dalam teks bacaan di atas. Pentingnya meminum air putih untuk kesehatan tubuh. Di sebelah kanan Ibu ada gambar, sepertinya pasangan ini minum air putih menggunakan botol aqua mungkin ya. Itu kalian lihat di sana. Kita mulai dengan teks bacaannya. Ibu akan mencoba membacanya perlahan-lahan. Semoga kalian bisa mengikutinya. Ibu mulai. Salah satu hal yang paling fundamental dalam menjaga kesehatan tubuh adalah meminum air putih sebab banyak manfaat yang diperoleh untuk tubuh. Meminum air putih sanggup membersihkan segala bentuk toksin dari tubuh, toksin atau racun dari dalam tubuh, serta memberikan nutrisi penting ke dalam sel-sel tubuh. Dengan begini, pencernaan terbantu dan tubuh terjaga dari dehidrasi. Nah, itu ya. Walaupun lihat sederhana, tapi banyak manfaat minum air putih. Kalau Ibu Keti lihat di anak-anak Alam Kudus ini kebanyakan ada yang suka sekali minum Coca-Cola, Sprite, Fanta. Coba dibatasi ya, air putih saja sepertinya. Oke. Nah, kalian lihat di sana tesisnya ada di sini ya, pada paragraf ini. Salah satu hal yang paling fundamental dalam menjaga kesehatan tubuh adalah, selalu tesis itu kata yang merujuk itu adalah ya, jadi meminum air putih sebab banyak manfaat yang diperoleh untuk tubuh. Meminum air putih sanggup membersihkan segala bentuk toksin dari tubuh, serta memberikan nutrisi penting ke dalam sel-sel tubuh. Dengan begini, pencemaran terbantu dan tubuh terjaga dari dehidrasi. Ya, jadi minum air putih itu paling fundamental ya untuk menjaga kesehatan tubuh. Ya. Oke, banyak manfaat. Nah, sekarang kita masuk di paragraf berikut, paragraf kedua. Itu juga ini terdapat struktur yang kedua, yaitu argumen. Rata-rata sebanyak 8 gelas air dibutuhkan tubuh per harinya. Tidak hanya sanggup membersihkan tubuh dari unsur-unsur kontaminan, air juga sanggup mengisi tubuh tanpa menambah kalori. Menjaga keseimbangan minum air setelah makan akan membantu dalam proses penurunan badan lebih cepat. Selain itu, minum air putih tiap hari dapat meningkatkan fungsi ginjal. Pada hal ini, ginjal membantu pencernaan dan mempercepat cara tubuh memproses makanan setelah metabolisme tubuh. Argumennya ya agak panjang. Rata-rata sebanyak 8 gelas air, nah ini argumen pertama, dibutuhkan tubuh perharinya. Tidak hanya sanggup membersihkan tubuh dari unsur-unsur kontaminan, air juga sanggup. Nah, ini argumen kedua. Air juga sanggup mengisi tubuh tanpa menambah kalori. Ya, argumen ketiga. Menjaga keseimbangan minum air setelah makan akan membantu dalam proses penurunan badan lebih cepat. Ya, itu argumen ketiga. Dan selain itu, minum air putih tiap hari dapat meningkatkan fungsi ginjal. Nah, itu pendapat keempat. Nah, ginjal membantu pencernaan dan mempercepat cara tubuh memproses makanan serta metabolisme tubuh. Jadi, kalau lihat kalimat ini argumen ada sampai 4 sampai 5 ya.
rata-rata sebanyak 8 gelas air dibutuhkan tubuh perharinya, gitu ya. Itu untuk kontaminan tubuh, mengisi tubuh tanpa menambah kalori, menjaga keseimbangan, ya. Itu argumen-argumen. Alasan kenapa selalu ada di dalam teks itu ada alasannya. Pentingnya mengkonsumsi air putih secara rutin diperjelas dengan berbagai alasan. Oke ya. Tadi kalau masuk juga alasan-alasan tadi juga banyak. Oke. Yang berikut. Ya. Kita berpindah ke penegasan ulang. Ini mempertegaskan di sana, ya. Membuat target, ini contoh kalimat atau bukan kalimat lagi, sudah menjadi paragraf. Membuat target minum air putih sebanyak 8 hari secara rutin adalah sebuah keharusan sebab banyak manfaat yang terkandung di dalamnya. Selalu bawa air saat mengendarai mobil, menonton televisi, meringkuk dengan baku atau duduk di luar bersama rekan atau kerabat. Dengan bagaimana air putih akan terasa banyak manfaatnya di dalam hidup. Ya, awalnya juga pernyataan paragraf ini ada pada Ibu Kety juga pernah. Jarang sekali minum air putih, akhirnya pencernaan tidak lancar, ya. Jadi air putih itu harus dikonsumsikan. Karena ingat tadi di argumen atau bagian awal, di bagian isi, bahwa tubuh ini 2/3 dari tubuh ini adalah air. Jadi kita membutuhkan air untuk pencernaan, menetralisir, membunuh racun, lain-lain, ya. Oke. Alasan kenapa penegasan ini kembali terletak pada kalimat air yang menyatakan air putih banyak manfaatnya dalam kehidupan sehari-hari. Oke, itu mengenai contoh kalimat, ya, yang baru saja Ibu baca tentang pentingnya minum air putih. Nah, untuk pekerjaan atau tugas kalian, ya, kalian akan menentukan dari satu topik lagi, contoh bacaan atau teks lagi yang Ibu berikan. Pentingnya mengisi waktu luang. Kalau tadi pentingnya meminum air putih untuk tubuh, sekarang pentingnya mengisi waktu luang. Oke, untuk tidak membuang waktu saya lanjut saja. Waktu luang, ini bahasanya, teksnya. Waktu luang yang dihabiskan hanya untuk menonton televisi sama dengan menghabiskan waktu berharga yang lebih baik dapat dihapuskan dalam kegiatan yang bermanfaat dan sehat, seperti berolahraga atau membaca. Selain itu, hanya menonton televisi juga berarti menghabiskan waktu yang seharusnya dapat digunakan bersama keluarga. Selain itu, dibandingkan dengan hanya menonton televisi, banyak kegiatan lain yang lebih bermanfaat seperti bersosialisasi dengan lingkungan sekitar ataupun masyarakat, melakukan hobi, ya. Kemudian televisi adalah salah satu media yang efektif yang digunakan untuk menyebarkan segala bentuk produk. Anak-anak yang menonton televisi tanpa adanya pengawasan menyebabkan pengaruh yang buruk, seperti adegan-adegan dewasa ataupun iklan-iklan yang dapat menjadikan seseorang untuk menjadi konsumtif. Iklan dan film, cerita yang disajikan dengan menarik sangat memengaruhi pikiran sehingga memengaruhi perilaku seseorang, terlebih anak-anak. Ya. Kemudian, televisi adalah salah satu sarana rekreasi, tetapi penggunaannya yang berlebihan dapat merusak kesehatan fisik dan mental seseorang.
Waktu luang sangat berharga. Jika hanya dihabiskan untuk menonton televisi, hanya akan berujung pada hal yang sia-sia dan tidak bergantung pada masa yang akan datang. Ya, itu ada 3 paragraf. Kalian lihat di sana. Ya. Nah, sekarang pertanyaan, tentukanlah struktur teks eksposisi dalam teks eksposisi yang baru saja Ibu bacakan. Apa Ibu perlu baca satu kali, kalian yang di radio dengar? Ya. Judulnya pentingnya mengisi waktu luang. Waktu luang yang dihabiskan hanya untuk menonton televisi sama dengan menghabiskan waktu berharga yang lebih baik. Dapat dihabiskan di dalam kegiatan yang bermanfaat dan sehat, seperti berolahraga atau membaca. Selain itu, hanya menonton televisi juga berarti menghabiskan waktu yang seharusnya dapat digunakan bersama keluarga. Selain itu, dibandingkan dengan hanya menonton televisi, banyak kegiatan lain yang lebih bermanfaat seperti bersosialisasi dengan lingkungan sekitar ataupun melakukan hobi. Televisi adalah salah satu media yang efektif yang digunakan untuk menyebarkan segala bentuk produk. Anak-anak yang menonton televisi tanpa adanya pengawasan menyebabkan pengaruh yang buruk, seperti adegan-adegan dewasa ataupun iklan-iklan yang dapat menjadikan seseorang untuk menjadi konsumtif. Iklan dan film cerita yang disampaikan dengan menarik sangat mempengaruhi pikiran sehingga memengaruhi juga perilaku seseorang. Televisi adalah salah satu sarana rekreasi, tapi penggunaannya yang berlebihan dapat merusak kesehatan fisik dan mental seseorang. Waktu luang sangat berharga. Jika hanya dihabiskan untuk menonton televisi, hanya akan berujung pada hal yang sia-sia dan tidak menguntungkan pada masa yang akan datang. Oke, itu bacaan. Oke, kita lihat sekarang Ibu mencoba menjawab ya. Di mana letak struktur teks eksplanasi? Yang pertama. Ya. Waktu luang dihabiskan hanya untuk menonton televisi sama dengan menghabiskan waktu berharga yang lebih baik. Dapat dihabiskan dalam kegiatan yang bermanfaat dan sehat, seperti berolahraga atau membaca. Selain itu, hanya menonton televisi juga berarti menghabiskan waktu yang seharusnya dapat digunakan bersama keluarga. Ada pada paragraf pertama struktur ya, yaitu mengisi waktu luang yang dihabiskan. Alasannya, penulis memosisikan dirinya dengan asumsi bahwa waktu luang yang digunakan untuk menonton televisi adalah kegiatan yang sia-sia saja. Terlalu banyak di muka televisi juga sia-sia. Tapi ini mungkin teks yang sudah lama, sekarang diganti anak-anak ini biasanya dengan game. Ya, itu mereka suka sekali. Ya, nah, ini harus diganti, pola seperti ini diganti. Karena bisa saja kita tidak melakukan banyak hal karena kita hanya bermain game. Padahal bisa membaca, bisa kumpul bersosialisasi dengan keluarga, ya, bisa olahraga dan lain-lain, bisa membaca. Itu perlu kalian tingkatkan itu. Ya. Baik, berikut argumentasi. Kita lihat terdapat pada paragraf kedua. Pertama, argumentasi. Televisi adalah salah satu media yang efektif yang digunakan untuk menyebarkan segala bentuk produk. Anak-anak yang menonton televisi tanpa adanya pengawasan menyebabkan pengaruh yang buruk. Yang kedua, ya, seperti adegan-adegan dewasa ataupun iklan-iklan yang dapat menjadikan seseorang untuk menjadi konsumtif. Yang ketiga,
Iklan dan film cerita yang disajikan dengan menarik sangat mempengaruhi pikiran sehingga mempengaruhi perilaku seseorang, terlebih anak-anak. Ada 3 argumentasi di sana, ya. Oke, alasannya penulis menjelaskan bahwa televisi mengandung pengaruh yang buruk yang mendukung tesisnya atau mendukung pendahuluannya. Ya, itu pengaruh. Ya, kalau kita suka nonton televisi yang banyak atau menonton film-film cerita. Dan sekarang apalagi drakor, drama Korea, ya. Kemudian yang terakhir, penegasan ulang. Penegasan ulang terdapat pada paragraf ketiga. Kalimatnya, televisi adalah salah satu sarana rekreasi, tetapi penggunaannya yang berkelebihan dapat merusak kesehatan fisik dan mental seseorang. Waktu luang sangat berharga. Jika hanya dihabiskan untuk menonton televisi, akan berujung pada hal-hal yang sia-sia dan tidak menguntungkan pada masa yang akan datang. Kenapa ini diangkat? Alasan, penulis menegaskan kembali efek negatif dari menonton televisi, seperti halnya pada bagian awal tadi, ya. Oke. Itu mengenai contoh atau struktur teks eksposisi yang Ibu Kety bisa berikan bagi kalian. Demikian yang dapat Ibu sampaikan, semoga bermanfaat bagi kalian dalam meraih cita dan harapan demi masa depan sahabat cerdas dan anak-anak yang ada di rumah. Terima kasih. Tuhan memberkati kalian semua. Oke sahabat cerdas, itu tadi ya pembelajaran yang boleh diberikan oleh Ibu Kety, mata pelajaran Bahasa Indonesia ya, tentang teks eksposisi. Banyak hal yang sudah dipaparkan oleh Ibu Kety. Semoga pembelajaran di hari ini tentang teks eksposisi bisa dipahami sahabat cerdas semuanya dan menjadi bekal juga ya bagi sahabat cerdas dalam nanti proses pembelajaran yang akan dilakukan di sekolah. Jadi kalau ada untuk melakukan tes, nah sehubungan dengan teks eksplanasi pasti sahabat cerdas sudah bisa paham ya dengan materi-materi yang sudah disampaikan oleh Ibu Kety. Oke, kita akan lanjut lagi dengan pembelajaran kita. Dan pastinya sahabat cerdas, Ibu Kety akan ada lagi di hari Rabu minggu depan bagi sahabat cerdas semuanya. Tapi sebelum kita lanjut, kita rehat sebentar ya sahabat cerdas. Kita saksikan dulu, kita dengarkan bersama news berita pendidikan dari Pak Budi.